Halo sobat sekalian, gimana nih kabarnya? Sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas sebuah alur film yang berjudul Love and Monster. Film yang dirilis pada Oktober 2020 ini sangat menyedot perhatian penonton dikarenakan plot dan sinematografinya yang digarap dengan begitu sangat luar biasa. Penasaran? Kalau begitu jangan berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini diawali ketika terlihatnya seorang sejoli yang tengah berada di sebuah mobil. Ini adalah Joel dan Amy. Mereka berdua merupakan pasangan ABG yang baru jadian dan masih senang-senangnya di mabuk asmara. Ketika mereka berdua sedang asik-asiknya, tiba-tiba sirine tanda bahaya pun berbunyi. We need to go. Ternyata, kota telah diserang segerombolan serangga raksasa yang telah bermutasi akibat terpapar senyawa kimia dari sebuah meteor luar angkasa yang telah dihancurkan ketika meteor tersebut mengarah ke bumi. Kemudian scene berganti 7 tahun setelahnya. Terlihat Joel dan koloninya telah berada di sebuah bunker dan bertahan hidup di sana. Di sini ternyata Joel dan Amy terpisah pasca kejadian serangan tersebut. Walaupun mereka dapat berkomunikasi lewat radio, namun hal tersebut belum cukup mengobati rasa rindu mereka yang selama ini. Belum lagi tiap hari Joel dipanas-panasin oleh koloninya yang sudah memiliki pasangan masing-masing. Sedangkan bagian Joel tinggal seekor sapi dan robot mainan yang sepertinya tidak sesuai dengan harapannya. Kind of my thing. Oh. Sorry, Mavis. Kemudian karena rindu yang sudah tak tertahan oleh suatu sebab yang begitu mendalam, akhirnya Joel memutuskan untuk menemui Amy. Walaupun Joel tahu perjalanannya tidak akan mudah. Ia harus berjalan bermil-mil ke permukaan untuk sampai pada tempat Amy. Belum lagi bahaya monster serangga raksasa yang kapan saja dapat menyerang Joel. Akan tetapi tekad Joel di sini sudah bulat. Dengan penuh semangat dan tanpa rasa ragu sedikit pun, Joel akhirnya berangkat menuju kekasih pujaan hatinya. Stay positive. Weather's nice. Getting some fresh air. What else can I tell you? Ketika Joel berada di sebuah rumah, ia harus dihadapkan sebuah kenyataan bahwa ada seekor monster kodok berut raksasa yang hendak memakan dirinya. Di detik-detik Joel terseret dan hendak memasuk ke mulut monster tersebut, seekor anjing coklat datang menyelamatkannya. Kemudian anjing tersebut membawa Joel pada sebuah mobil bekas yang tampaknya ia tinggal di sana. Kemudian di sini Joel akhirnya mengetahui nama anjing tersebut, yaitu Boy, sebuah nama yang sangat bagus untuk seekor anjing. Singkat cerita, setelah mereka selesai beristirahat, Joel pun mengajak Boy untuk ikut serta dalam perjalanannya. Kemudian berangkatlah mereka berdua dalam satu tim. Okay, you can come. Let's go. Come on. Okay, that's really gonna have to stop. Saat dalam perjalanan, Joel yang jalannya meleng pun akhirnya terperosok pada sebuah lubang, dan tampaknya lubang tersebut adalah sarang monster undur-undur raksasa. Di detik-detik Joel hendak diserang monster tersebut, seorang dari atas lubang menyelamatkannya dengan seutas tali. Ternyata orang tersebut adalah seorang survival yang selama ini berhasil bertahan hidup di permukaan. Ini adalah Clay dan Minnow. Singkat cerita, akhirnya mereka berempat melanjutkan perjalanan dalam satu tim. Pada momen inilah, Joel diajarkan bagaimana cara bertahan hidup di permukaan. Dimulai dari bagaimana cara menggunakan panah, memantau keadaan dari ketinggian, sampai mengajarinya jenis-jenis tanaman yang dapat dijadikan obat-obatan. Seperti rutinitas Joel yang sebelumnya, ia selalu membuat catatan semacam buku panduan bagaimana cara bertahan hidup di permukaan. Yang kelak, dari buku inilah survival lainnya pun menjadikan sebuah panduan. It's a good start. Keep it up. Look like this could save someone's life out here. Ketika mendekati akhir tujuan mereka, tibalah saatnya Joel harus berpisah dengan Clay dan Minnow. Dikarenakan tujuan akhir mereka berbeda. Joel akan menemui Amy sedangkan Clay dan Minnow akan pergi ke pegunungan. Karena menurut mereka di sana pegunungan akan lebih aman dari serangan monster. Kemudian mereka pun berpisah. Hey man, you made it all this way from Fairfield. What's another 30 miles, huh? Ketika Joel dan Boy berada di sebuah rawa, Boy pun lari ketakutan. Joel tampak bingung karena ia tidak melihat apapun. Namun, kemudian inilah yang terjadi.
seekor monster kelabang raksasa menyerang mereka. Di detik-detik monster tersebut menyerang Boy, akhirnya Joel dapat melumpuhkan monster tersebut dengan sebuah anak panah yang tepat menancap di kepala monster itu. Belum cukup akan hal tersebut, Joel dan Boy harus diserang kembali oleh seekor monster undur-undur raksasa yang dapat membelah mangsanya dengan sebuah tanduk tajam yang muncul ke permukaan. Akan tetapi, di sini Joel berhasil membunuh monster itu dengan sebuah granat yang dilemparkan tepat di mulut monster tersebut. Akibat dari serangan tersebut, Joel pun pingsan. Kemudian saat ia terbangun, Joel telah mendapati Amy berdiri tepat di hadapannya. Sebuah pertemuan yang sangat mengejutkan tentunya. Kemudian, hal tersebut membuat Joel harus pingsan kembali. That was nice. Ketika Joel terbangun, kali ini ia benar-benar menyadari dan itu bukan mimpi. Bahwasannya ia telah berhasil bertemu dengan Amy, yaitu seorang kekasih yang telah menjadi dambaan hatinya selama ini. Kemudian hari pun berganti. Ketika Joel berusaha mendekati Amy kembali, Amy mengakui bahwasanya selama 7 tahun ini terpisah dari Joel, Amy pernah memiliki seorang yang berarti di dalam hidupnya. Dengan kata lain, saat ini perasaan Amy terhadap Joel tidak seperti dulu lagi. Mendengar hal tersebut, Joel pun layaknya orang bodoh yang pergi mempertaruhkan nyawa untuk seorang wanita yang sudah tidak mencintainya. Namun Joel terus berharap mungkin suatu saat nanti seiring dengan waktu berjalan, perasaan Amy terhadap dirinya pun akan tumbuh kembali. Di sini kemudian Joel diperkenalkan pada seorang kapten sebuah kapal laut. Bahwasannya kapten tersebut telah menjanjikan Amy dan koloninya sebuah tumpangan untuk mencari tempat perlindungan yang baru yang lebih aman dari tempatnya saat ini. Setelah melalui banyak perbincangan, di sini ternyata Joel menaruh sedikit curiga terhadap kapten tersebut. Dan ternyata kecurigaan itu benar. Ketika Joel menyadari bahwasannya kapten tersebut berusaha meracuni Joel dengan memberikannya buah beri beracun kepadanya. Dan ternyata dugaan Joel pun benar. Kapten kapal laut itu merupakan seorang perampok koloni yang suka merampas makanan dan perbekalan lainnya dengan menjanjikan sebuah keselamatan pada korbannya. Pada momen ini, Amy dan Joel harus dihadapkan pada suatu kondisi di mana mereka harus menghadapi perampok tersebut dan juga seekor monster kepiting raksasa yang harus mereka kalahkan. Dan monster kepiting tersebut merupakan peliharaan sang kapten yang digunakan untuk menarik kapal itu. Ketika Joel sedang terpojok, ia menyadari bahwa monster tersebut telah dikendalikan oleh sang kapten dengan sebuah rantai yang menancap di tubuhnya. Di detik-detik Joel hendak dimakan monster tersebut, ia berinisiatif menembak rantai itu. Lalu kemudian, You're free. monster kepiting raksasa itu pun kemudian melepaskan Joel. Lalu ia berbalik menyerang kapten kapal perampok tadi. Di lain waktu akhirnya Joel memutuskan untuk kembali pada koloni lamanya. Di sini Joel pun mulai mengikhlaskan Amy soal perasaan cintanya yang telah berubah terhadap dirinya. Tetapi Amy berjanji akan mencari Joel dan berusaha mencintainya kembali setelah semua keadaan ini menjadi lebih baik. Kemudian Joel kembali pada koloninya yang ditemani dengan Boy. Ia menyarankan pengalamannya saat ia berhasil bertahan hidup di daratan melalui sebuah radio guna memotivasi para koloni yang masih selamat dan bertahan di tempat persembunyiannya untuk segera keluar ke permukaan. Karena saat ini sembunyi bukan lagi jalan yang terbaik. Ada banyak kehidupan luas yang harus kita jalani di sana. Risiko besar pun mungkin terjadi. Namun yakinlah bahwa keputusan yang benar itu didapat dari sebuah kesalahan. Kemudian film pun berakhir. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari film ini adalah berani ambil keputusan sendiri mungkin itu lebih baik ketimbang kita membohongi diri sendiri. Saya Kiman undur diri, jangan lupa di subscribe videonya. Terima kasih sudah menonton. Salam.